Bawaslu Kota Semarang mendapat kunjungan dari anggota Bawaslu Republik Indonesia Dr. Ratna Dewi Petalolo SMH dalam rangka memastikan persiapan penanganan pelanggaran pada satu pasangan calon di Pilkada Kota Semarang tahun 2020. Gimana? Dapat? Akhirnya sampai ya. Iya. Ayo dong tuan rumah mana nih? Roti PP. Mana ruangannya roti PP? Pengawasan minimal itu 15 di lantai 18 dari kerja. Dia ada 2 lantai. Wih, ini ada kontribusi feeding-feedingnya kan? Saya gimana? Bisa calon tunggal kan ya? Baik, terkait dengan indeks kerawanan pemilu, bagaimana sikap atau langkah di dalam penanganan pelanggaran pada Pilkada serentak tahun 2020 ini? Ya, jadi melihat beberapa dimensi yang dijadikan sebagai dasar menyusun indeks kerawanan pemilihan, tentu nanti kita akan melihat pertama dimensi apa yang paling dominan dan daerah yang kemudian dijadikan sebagai rawan tinggi. Nah, terhadap hal tersebut tentu memang yang pertama kita lakukan adalah langkah-langkah pencegahan. Tetapi penindakan sebagai optimum remedium itu kita lakukan dengan cara pertama memastikan dimensi apa yang mendominasi pelanggaran. Misalnya kalau soal protokol kesehatan, tentu kita akan mengacu kepada PKPU 13 tahun 2020. Sanksinya sebagaimana kita ketahui adalah sanksi administrasi. Tetapi kalau ada potensi pelanggaran tindak pidana, segera berkoordinasi dengan kepolisian karena tindak pidananya bukan masuk tindak pidana pemilihan, tapi tindak pidana umum. Kemudian bagaimana harapan untuk Pilkada serentak 2020 ini? Harapan kita pasti sampai pada hal yang ideal. Pilkada tanpa pelanggaran, walaupun menurut kita itu hal yang tidak mungkin, apalagi ditambah dengan pelanggaran protokol kesehatan. Sudah banyak peristiwa yang kita saksikan, banyaknya peserta pemilihan yang tidak taat pada protokol kesehatan, sehingga satu-satunya harapan yang kita letakkan adalah pada partisipasi masyarakat. Kita harus mendorong tingginya angka partisipasi dalam mengawasi proses. Nah, ketika mereka ikut mengawasi proses, paling tidak akan sudah terdorong untuk tidak mau dijadikan bagian untuk melakukan pelanggaran, misalnya politik uang, kemudian politisasi SARA. Nah, sehingga kita berharap partisipasi masyarakat ini bisa mencapai angka yang kita harapkan. Ya, kalau KPU kan targetnya 77% ya untuk pemilihan tanggal 9 Desember. Tapi harapan kita ya bisa di atas angka ini karena partisipasi mengawasi proses itu justru akan memberikan sumbangan terbaik menjaga kualitas pemilihan. Nah, jadi itu nanti yang akan kita lakukan dan teman-teman di provinsi, kabupaten, kota agar kita bisa meminimalisir terjadinya pelanggaran. Kalaupun ada pelanggaran, masyarakat akan melaporkan. Kita kontribusi feeding-feedingnya kan? Itu kan? Asli bukan? Iya, kan bedaan Bu. Demikian liputan terkini terkait kunjungan dari anggota Bawaslu Republik Indonesia. Bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Salam awas.